disampaikan Qadimah saking mu'alif Syekh Muhammad dengan jelas tidak tanpa ragu. Dia mengatakan anna tarbiyatan nasyi'in tastalzimu wasail. Sesungguhnya ngitik kalau bahasa Jawa ini, ngitik anak atau pelajar atau bahasanya nasyid itu sing masih dalam masa pertumbuhan, bisa dikatakan siswa atau pelajar, pokoknya ya masih di masa pertumbuhan. So, ya EDW ini masih maga. Intinya didik itu anak yang masih dalam masa itu perlu ditekankan, karena tarbiyah, kalau bahasanya itu tarbiyah, jadi harus bisa membedakan antara tarbiyah wa ta'alum. Kalau ta'alum itu belajar, sinau dalam bahasa. Kalau tarbiyah itu mendidik. Makanya kalau dalam pesantren itu al-ma'had al-islami as-salafi at-tarbiyah wa ta'alum. Jadi ada mendidik dan ta'alum, belajar. Jadi ini tarbiyah ya, tarbiyah itu sangat penting ditekankan kepada nasyid, anak yang masih dalam usia pembelajaran, pertumbuhan, karena itu tarbiyah akan menjadi lantaran yang bisa menyampaikan kepada dia untuk menjaga dirinya dan memperbaiki dirinya. Jadi tarbiyah itu merupakan wasilah atau lantaran yang bisa menyampaikan kepada dia untuk bisa menjaga dirinya dan memperbaiki dirinya. Mudah api. Dan tarbiyah juga menjadikan media untuk agar bisa tumbuh, itu menumbuhkan budi pekerti ya. Jadi tak tiba nafsi toto kromo yang awam kita awidi nasi yang tabassur. Jadi dengan membiasakan dia untuk bisa membedakan atau bisa melihat hal-hal yang baik, bisa membedakan hal mana ini yang baik, mana ini yang buruk, mana ini hal yang bisa bermanfaat atau malah bisa menjadikan bahaya bagi dirinya. Bainan nafi motor wal hasan wal kopi, bisa membedakan iki apik, iki elek, iki perkara apik, iki perkara elek. Dan ketika dia bisa membedakan itu, maka dia akan bisa membatasi anak-anak dia. Tetap itu ambil lahu iradatu, akan bisa membatasi anak-anaknya, akan bahkan bisa membatasi keinginannya. Wong itu nek boten gadah, itu boten gadah, nopo bisa membedakan iki sing tak lakoni apik, sing tak lakoni elek. Maka dia tidak bisa, tidak ada batasan untuk ambil. Dan itu kekarepannya sekali pengen ini ya sudah dilakukan, karena kita belum bisa membedakan. Nah, muncul lewat itu harus ada tarbiyahnya, harus ada didikan kepadanya. Wakas lihu adadahu wa masyaribahu. Dan dari situ akan orang bisa, anak itu bisa baik, bisa baik kepribadiannya, bisa baik kelakuannya, dan baik kumpulan serawungannya. Karena objeknya kawangan pengakilan lawan di omongnya yang zaman dasar ini bahasa Abu Bakar almarhum itu kawangan kalah kalau golongan. Sebaik apapun anak itu, tapi lagi sekumpul kalau golongannya elek, itu mesti rata-rata katut elek, api malah hilang, malah jadi. Dan karena ada didikan tadi, aku api kumpul harus sopo. Dan ini bentuknya tarbiyah.
wa yasiru khurral iradah, dan ketika itu dia menjadi orang yang khurral iradah, itu merdeka kekarepannya. Jadi merdeka kekarepan iradahnya, kekarepannya apa, tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang menyuruh, bahasanya tidak ada paksaan dari unsur apapun dengan iradahnya dia sendiri. Qawiyal azmi itu kuat, sejarahnya kuat, menghadikan nafsu itu bersih hatinya, bersih hatinya husnul khuluqi, dan dia menjadi orang yang baik budi pekertinya. Itu ditelusuri awal-awalannya seperti itu. Mungkin gambaran anak zaman sekarang ini mungkin ya itu bisa dikaji, dianalisa. Nah, inilah tujuan dari musonef untuk mengarang kitab ini, emansipasi atau empati terhadap perkembangan zaman. Karena mungkin bisa dilihat ya perkembangan anak muda saat ini bagaimana akhirnya memunculkan dengan hubul watannya. Itu bahasanya bukan karena nanti di bawah itu qawiyal azmi wa nafsi husnul khuluq muhibban, dia kemudian dia menjadi orang yang muhibban, cinta ilham dan menemani perkara sing benar, wal haqiqah, dan perkara sing pancen betul-betul benar, memang benar-benar benar. Nah, itu tidak ditelusuri mengenai betul tadi sodiqul khidmati, dan dia akhirnya menjadi orang yang sodiqul khidmah, khidmah terhadap siapapun memang sudah betul tujuannya betul, saling mati, dan dia selamat dari tanggungan dunia dan akhirat, ataupun bisa diartikan mutawiman al-amali mu'tadan al-amri mu'tadan, dan dia juga bisa mutawiman itu biasanya langgeng, jadi dia terus berbuat baik, amal mu'tadan al-amri, dan membiasakan dirinya dengan secara rutin dan secara tertib. Dan itu asal muasalnya harus dari situ, dari tarbiyah. Ada pendidikan yang mengajarkan untuk berbudi, berperilaku yang baik. Bahkan lebih jami akwali, di semua ucapan-ucapannya dan semua perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau kasih dari orang apik ini tidak orang gampang. Dia harus ada runutan itu logis banget lah, kayak logika banget. Kayak Pak Yuda itu sebagai guru bisa menganalisa bocah dan awal ini kabeh bakal iso ya akan mempunyai anak. Maksud Pak Yuda jadi ilmu kan ya, walaupun kita masih orang nasi ya, awal itu bisa diterapkan. Jadi pendidikan itu memang sangat penting. Dari kalau kemudian bahwa itu sudah kontrol. Jadi dan istri orang tua itu tetap mendidik anak. Tidak pengen anaknya api itu nyawa itu api di sini. Itu sudah memang betul. Angel awalnya api tapi awal itu orang api ini. Angel. Aku dewi mari nonton TV anakku dewi. Anaknya kan ngayang-ngayang Pak ya. Tenang Pak, anak dia. Soalnya saya ngomong, ini biasa. Ini mesti Pak. Dan orang lain orang muda lah. Awalnya tidak belum mesti orang lain mesti. Ini orang muda. Ini dia orang lain. Jadi tarbiyah politik anak itu. Walama kana tarbiyatu bihadzal marad. Semasa ono tarbiyatu bihadzal marad lawan ikhlas sejoli ahamil umumin ahamil umur saking luwih penting perkara alati umur yajib wajib bahwa antul khalqu bi'il inayah wa wajhiha husnul riayah. Dan ketika tarbiyah itu merupakan sebuah ahamil umur luwih penting perkara, maka alladzi yajibu an tulahadu bi ilmiah, maka wajib atau dengan dorongan itu
wajahala husnul inayah dan ada pakilah baik tarbiyah apa husnul inayah bagusnya pangarsa ini dawuh yang saudara dan melihat seperti itu kita adilnya saya meminta saya narik di Indonesia terdorongnya al-qiyamu bi huquqil wataniyah terdorongnya dia mengarang kitab tahliyah wa tarkib bi huquqil wataniyah wal wafat ini karena itu tadi melihat seperti itu tadi pentingnya tarbiyah terhadap anak-anak yang masih usia masa-masa pertumbuhan dengan lebih ainul inayah tidak ada dorongan untuk tujuan apapun tapi didasari dengan hukumil materi kelawan tambah bangsa bangsa lahiran watoniah didorong wal-wafa'u biwajibil insaniyah lan wali biwajibil insaniyah kelawan kewajiban ingkang dosa menjadikan sebuah kewajiban kita sesama manusia maka ilaan ajma'a kita sama itu mari yang tahu lagi sebuah insun kita bagi kita sama itu kangarani sebuah insun kita at-tahliyah tapi tahliyah di kelawan tahliyah watarib ditarbiyah watarib maknanya tahliyah itu OPS watarib bilang demen ditarbiyah di dalam ngite-ngite atau mendidik watarib bilang bersihati supaya menjadi sebuah perhiasan bagi diri kita watarib bilang demenake ketika orang itu sudah dalam dirinya ada tampak tahliyah perhiasan maka insya Allah akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Ya orang itu menyenangkan, ya orang itu tidak menyenangkan itu sudah pasti. Contoh simpelnya mau enak, mau kelakuan ya mesti mau enak untuk ya untuk pintar kadang ya nonton itu kadang nonton itu fitar dia yang dalam ide-ide otak dibilang bersih kita bersihkan jasad atau badan kita dari sedekah dengan tujuan itu tadi tahliyah itu khotimah saking ini musannaf itu Sayyid Muhammad waja'altuhu mukhtawiyan ala wasaidil ahadil asam dan dadekake sapa ingsun iki mukhtawiyan ingkang mengko ala wasaidil ahadil asam ing atase pira-pira lantaran kersa pira-pira Allah wa wasaidil ta'didil anfusi lan pira-pira lantaran mulang tata krama pira-pira awak. Jadi saya membuat kitab ini nanti akan memuat wasaidi ta'ahudil asam. Jadi lantaran atau media yang bisa menjadikan kita bisa menjaga diri kita wasaidi ta'didil anfus dan menjadikan wasilah yang bisa mendidik atau promo awak diri atau bisa kita terapkan, bisa kita ajarkan kepada putra putri atau anak didik kita. Oke, orang yang masih dalam itu tadi. Jadi saya mau buat musik nanti tutup di belakang toko musik nama orang. Ya balik gue. Kan jenlek sini akhlak itu biasanya enak akhlak urbanin. Mesti nonton ya mas. Akhlak masih diulang mesti sih nonton itu. Dia enak akhlak. Jadi orang tua itu enak. Enak aneh. Mereka kado ya. Kado. Orang tua ini langsung dua intinya. Oh iya. Makanya mes kado. Watek aku macet ya udah selesai. Rojian harapan rojian ayakuna mufidan ibadah. Rojian kali wong kang arep ayakuna yen tokoh kitab iku mufidan. Kita akan main dari babi dalam babi kitab
Kaya timulan sampun lobika kita kok nafau kemanfaatan dikutabi maring biro-biro kang lumrah kita inna usapan istiwa alama ing atase perkara yasa'u kang kersa kita kang kersa sapa Allah iku qadirun kang kuwasa wabil ijabati jadir wabil ijabati lan kelawan nyembadani iku jadirun kang patut diharapan dari Sayyid Muhammad. Mudah-mudahan kitab yang dikarang ini bisa betul-betul sebagai kitab yang berfaedah dalam babnya dan sempurna dan sehingga bisa membawa kemanfaatan bagi mereka yang mempelajarinya. Moga-moga kitab ini nawi kitab ini ketut oleh kemanfaatan yang barokah innahu ala ma yasha'u qadir, dan hanya Allah yang menghendaki semua itu, Allah yang berkuasa, dan untuk nyebatan itu mau menemui Allah yo sangat zat sing patut, hanya Allah yang patut untuk menyembatani doa-doa kita. Dengan harapan mudah-mudahan nopo sing awake dhewe lampai kados ngeten iki tergolong melu-melu ketut dongane Sayyid Muhammad rojian ayyakuna mufidan bi babihi wa yatimu bi innahu al-tulabi. Untuk kabeh oleh kemanfaatan, oleh barokah, karena awake dhewe masuk tergolong orang yang mempelajari kitab. Wonten mawon mugi-mugi kita sedaya angsal manfaat barokah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah.